Kemudian pada segmen berikutnya, kita masih dalam kerangka penajaman visi misi, namun kita tidak memberikan ruang bagi paslon untuk memilih pertanyaan, melainkan tim pakar telah menyiapkan masing-masing paslon satu pertanyaan. Baik, Ibu Bapak pasangan calon yang sama-sama kita banggakan, yang masih semangat sampai memasuki segmen ketiga dalam debat kita pada malam hari ini. Segmen ketiga masih dalam kerangka penajaman visi misi masing-masing paslon. Pada segmen ini, tim pakar telah menyiapkan masing-masing paslon satu pertanyaan. Dan masing-masing paslon akan memiliki waktu untuk menjawab setiap pertanyaan 150 detik. Segmen ketiga ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah tergolong masih rendah, baik dilihat dari angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan rata-rata masa sekolah. Data statistik Lombok Tengah menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Lombok Tengah pada tahun 2018 adalah 5,96 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,27. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena masih jauh dari rata-rata angka wajib belajar 9 tahun. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program yang akan saudara implementasikan untuk dapat meningkatkan rata-rata masa pendidikan secara signifikan sehingga mampu melampaui angka wajib belajar 9 tahun? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda menjawab. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, mari barangkali kita melihat lagu Indonesia Raya mengatakan bangunlah jiwanya baru membangun raga. Jangan bangga kita membangun raga dulu baru membangun jiwa. Sehingga kalau saya diizinkan oleh Allah menjadi seorang Bupati Lombok Tengah berdua, tentu yang saya utamakan adalah saya bangun jiwa dulu, membangun mental spiritual. Kunci utama adalah bagaimana manusia itu sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah dia akan jadi cerdas. Kalau sudah cerdas, insya Allah akan menjadi berkualitas. Kalau sudah berkualitas, insya Allah dialah yang akan membangun. Dialah yang akan mengangkat sumber potensi alam kita yang luar biasa. Namun kita lupa membangun mental spiritual. Yang kita utamakan, yang kita bangun itu adalah fisik gedung, tetapi tidak pernah memperhatikan mental spiritual kita. Tentunya kalau manusia sudah sehat akan menjadi cerdas. Kalau sudah cerdas, insya Allah akan menjadi berkualitas. Kalau sudah berkualitas, insya Allah IPM Lombok Tengah yang tertinggi di NTB ini. Kenapa? Karena tidak ada kabupaten kota, apalagi Lombok Tengah merupakan segitiga emas NTB, masa depannya NTB saat ini. Program nasional, program internasional ada bersumber di Lombok Tengah. Dari segala sisi, alam kita belahan utara punya dua potensi besar, yaitu agri dan turisme. Selatan punya dua potensi besar, yaitu marine, kelautan, dan alam yang indah. Lanjutkan. Lupa. Baiklah. Mantapkan Tuan Guru. Baiklah, pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Pendidikan adalah cara yang terbaik untuk memajukan kabupaten, memajukan provinsi, memajukan negara. Pendidikan kita upayakan meningkat di Lombok Tengah ini karena angka pendidikan kita di Lombok Tengah ini hanya startup SD saja. Maka ke depan jangan sampai gara-gara kita tidak punya biaya, masyarakat kita merasa diri tidak mampu membiayai anaknya hingga putus sekolah. Ke depan kita punya program kartu sekolah soleh untuk beasiswa, untuk yang kurang mampu, dan kartu sejahtera untuk... Baik, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya kita akan persilakan paslon nomor 4 untuk memperhatikan soal yang telah ditetapkan. Sektor pertanian, baik tanaman pangan dan hortikultura, merupakan salah satu sumber perekonomian penting bagi kehidupan Lombok Tengah, bagi Kabupaten Lombok Tengah, di samping sektor pariwisata. Namun di sisi lain, konversi lahan subur berpengairan teknis menjadi perumahan, jalan raya, gedung fasilitas publik, dan pembangunan fisik lainnya yang mencapai rata-rata sekitar 30 hektar per tahun. Kondisi tersebut menjadi penyebab menyempitnya lahan, serta menurunnya produktivitas, berkurangnya lapangan kerja, sekaligus menurunkan pendapatan masyarakat. Pertanyaannya, kebijakan, program, dan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Luas lahan basah kita kurang lebih ada 50.000 hektar. Kalau saja misalnya 1 hektar menghasilkan 5-6 ton, kalau pola tanam padi kita, padi-padi palawija, maka kita akan menghasilkan 450.000 ton. Maka dengan kondisi
jumlah penduduk Lombok Tengah yang kurang lebih 1 juta ini masih berasnya masih bahkan surplus, bahkan beras kita ke NTT, ke Bali. Selanjutnya, untuk menunjang intensifikasi pertanian, maka irigasi menjadi perhatian kita. Sedimentasi saluran harus kita angkat, lalu kemudian drainase menjadi perhatian dan skala prioritas kita untuk akhirnya nanti hasil beras kita menjadi surplus, tetap surplus di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Pertama, kita dengan lahan benar-benar, tapi hubungan dengan bagaimana pengelolaan lahan, kita harus melihat sumber daya manusia petani. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan pelatihan melalui kelompok tani, dan tentu itu merujuk keberhasilan tadi. Jadi kita surplus 108.000 ton beras dari kebutuhan masyarakat Lombok Tengah. Kemudian kedua, kita juga terus melakukan penguatan kita dengan sarana produksi, baik pupuk, obat-obatan, maupun teknologi yang bisa menghasilkan padi yang lebih rendah kos daripada keuntungannya. Kemudian ketiga, kaitan dengan bagaimana tanaman juga kita penting menjadi lanjutan kami ke depan adalah mengenai bagaimana diversifikasi tanaman. Karena masyarakat kita, petani tradisional butuh pendampingan untuk memilih tanaman yang tentu menjanjikan dalam dunia pemasaran. Kemudian keempat, bagaimana kaitannya dengan tugas Pemda dalam memfasilitasi pengelolaan pertanian masyarakat kita di Lombok Tengah, tentu kita dengan pemasarannya. Walaupun sekarang kita sudah cukup menghasilkan pendapatan petani. Dan kelima, tentu melihat bagaimana petani kita tidak terpaku di usaha pertanian. Ada usaha-usaha lain, usaha peternakan, kemudian UMKM. Itu kita lakukan selama ini. Sehingga pendapatan petani tidak ansih dari pendapatan pertanian saja. Ada usaha lain yang mendukung pendapatan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Selanjutnya giliran untuk paslon nomor urut 5. Menurut berita dalam salah satu koran ternama di NTB yang dimuat pada tahun 2018, bahwa kawasan ekonomi kreatif KEK Mandalika diprediksi selesai pada tahun 2030 dan akan menyerap kurang lebih 56.000 tenaga kerja dengan asumsi jumlah hotel bintang 5 mencapai 12.000 kamar. Namun hingga kini di masa pandemi jumlah ketersediaan sumber daya manusia atau SDM pariwisata di NTB masih terbatas. Pertanyaannya, apa langkah yang saudara akan tempuh dalam rangka menyiapkan SDM pariwisata yang melimpah untuk memenuhi pasokan tenaga kerja di KEK Mandalika ke depan? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Jadi terkait dengan kondisi KEK yang nanti akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan kondisi saat ini sedang COVID, memang kelihatannya cukup terganggu. Namun kita di Lombok Tengah, atau insya Allah kalau kami terpilih menjadi pimpinan dan wakil nantinya di tahun 2020 ini, yang pertama kami harus mendata dulu lah. Data bagaimana sumber daya manusia kita yang akan bergerak di pariwisataan ini. Itu pertama. Karena sekarang juga alhamdulillah di daerah kita tercinta di Nusa Tenggara Barat, lebih khusus lagi di Lombok Tengah, sudah ada sekolah pariwisata. Itu yang terkait dengan aktivitas di hotel-hotel nantinya dan pelaku wisata. Di samping itu bukan pekerja hotel yang utama. Di samping itu juga nanti dengan banyaknya tamu, maka ini juga akan menyerap tenaga kerja. Bagaimana tamu-tamu yang demikian dahsyat banyaknya itu harus disiapkan konsumsinya bahkan oleh-olehnya. Sehingga ini harus kita siapkan sumber daya manusia yang harus kita latih yang akan bergerak dalam bidang kewirausahaan, yaitu IKM dan UKM. Dan ini harus didata. Sekarang jumlah sekolah SMK perlu sekali juga dilihat, ditingkatkan. Termasuk dengan keberadaan sekolah pariwisata di Lombok Tengah. Ini juga perlu didata. Berapa persenkah anak bangsa Lombok Tengah yang bisa masuk di sekolah itu? Karena kelihatannya tesnya ceritanya secara nasional. Mampukah kita? Saya ingat masa lalu terbentuknya Fakultas Kedokteran di UNRA. Ini peran serta dari masing-masing pemerintah daerah dalam rangka bagaimana potensi SDM daerah ada yang jadi dokter. Alhamdulillah. Dan ini juga harus dilakukan. Jadi pendataan. Jadi terkait dengan kesediaan tenaga kerja dalam rangka menyongsong kedatangan tamu kita, yaitu kunjungan wisatawan yang demikian banyak, maka kami pasangan Saswadi Dahrul. Yang pertama itu adalah mendata. Yang kedua, kalau kurang maka dia harus segera mendorong terciptanya sumber daya manusia yang bergerak di sektor pariwisata ini. Di samping juga sektor-sektor lain yang mendukung sektor wisata seperti yang akan bergerak dalam dunia kewirausahaan. Mungkin ini, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit? Baik, kaitan dengan masalah tenaga kerja. Mohon maaf, waktu habis. Selanjutnya giliran untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah,
Pendapatan rata-rata masyarakat Lombok Tengah masih relatif rendah karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan angka buruh tani yang besar dan rata-rata kepemilikan tanah kurang dari 30 are per kakak. Pertanyaannya, berdasarkan permasalahan tersebut, bagaimana strategi dan program Anda untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut? Disilahkan, waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Ini para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini tiang menyampaikan serta mohon dukungan untuk mewujudkan Lombok Tengah Menah Tandur, bagaimana supaya petani-petani merasa memiliki tanah yang begitu luas, tetapi selama ini pemanfaatannya hampir kurang dari 6 bulan dalam 1 tahun, lebihnya nganggur disebabkan karena tidak ada air. Ini penyebab kenapa penghasilan petani kita sangat rendah. Pengangguran terjadi, penghasilan berkurang. Oleh karena itu, dewek niki ingin berikhtiar bersama pelugum sami untuk mewujudkan berbicara dari kesejahteraan tiang pelunggup niki bisa kita tingkatkan. Ya. Adit menjadi raja di tempat kita niki. Ya. Adit jari manusia yang dihormati sama orang lain. Awinan niki yang ngajak pelugum sami untuk bersama-sama membangun Lombok Tengah niki. Kalau sekiranya Allah meridhoi kami, maka Lombok Tengah ini kami ingin wujudkan menjadi Lombok Tengah yang menah tandur ya, dengan cara pertama, kita sangat bangga dengan 2 bendungan besar yang ada di Lombok Tengah ini. Tetapi apa yang kita dapatkan? Apa mau dia? Mau makin kami beretikat untuk memanfaatkan bendungan yang ada niki ya, untuk kita bawakan, usahakan mesin untuk naikkan air itu untuk mengairi lahan yang kosong ini, lahan yang kering ini, lahan yang selalu kita bilang menunggu hujan baru bisa diairi. Makin kami bertekad untuk bagaimana supaya lahan ini bisa diairi dengan aliran irigasi dari bendungan yang ada. Kemudian di bawah tanah ini juga ada sumber air. Kita bor dia pakai tenaga surya nanti untuk mengairinya, untuk tenaga listriknya. Ampura ya, dawak. Mudah-mudahan Lombok Tengah menah tandur tanggal 9 Desember 2000. Waktu Anda habis. Terakhir, paslon nomor urut 2. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah skala pengukuran modern yang digunakan sebagai indikator untuk menilai perkembangan kualitas manusia di suatu negara. IPM Kabupaten Lombok Tengah masih berada di kategori sedang dengan angka 66,36. Namun, Lombok Tengah memiliki pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,53%. Pertanyaannya, bentuk kebijakan seperti apa yang akan Anda terapkan untuk mendongkrak peningkatan IPM di Lombok Tengah, khususnya di sektor kesehatan ibu dan anak? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. IPM Lombok Tengah akan kita tingkatkan secara terus-menerus melalui beberapa kegiatan yang selama ini sering kita abaikan, yaitu seperti IPM Lombok Tengah terhambat karena masalah kesehatan maksudnya. Karena kalau kita berada dalam suatu sisi desa yang terjauh untuk mencapai kesehatan di kota, maka kita akan mati atau sakit di tengah jalan sebagai akibat jauhnya lokasi-lokasi para puskesmas. Besok kita akan mencoba postu yang ada di desa, gabungkan ia dengan polides yang ada. Kemudian kita tambah tenaga medisnya dan para dokter di sana, sehingga kalau dia berobat cepat tertangani, kalau dia melahirkan cepat tertangani, kalau dia orang gizi cepat tertangani. Langkah ini yang sangat produktif dengan menaikkan IPM kita yang selama ini masih sangat rendah. Di samping itu juga faktor stunting. Stunting ini ada 2 kita lihat. Stunting karena keturunan atau stunting karena kurang gizi. Ini yang perlu kita perhatikan sama sekali, stunting yang karena kurang gizi. Faktor ini sangat menentukan alam pikiran manusia dan otak manusia supaya sehat. Otak manusia lah yang menyebabkan kita menjadi IPM terendah di Lombok Tengah. Tetapi sebenarnya hal itu adalah tidak benar. Kenapa?
IPM Lombok Tengah banyak disebar ke Lombok Barat, ke Lombok Timur, dan ke Lombok, bahkan di luar daerah. Sisa-sisanya saja yang ada di Lombok Tengah, itu yang kita harus tingkatkan semaksimum mungkin dengan cara kita baik menggunakan APBD maupun dengan menggunakan secara berjemaah dan segala aspek pembiayaan untuk meningkatkan IPM Lombok Tengah secara adil. Ini yang sering kita lupakan. Para tenaga medis di bawah yang di tengah hutan itu tidak kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Panjuluh juga harus kita perhatikan agar sehat. Baik, waktu Anda habis.